Area menuju Museum Benda-Benda Pusaka, kita bisa melihat di sini seperangkat berbagai macam benda-benda pusaka, di antaranya dari zaman Kerajaan Galuh Pakuan hingga zaman Pajajaran, hingga zaman keturunan dari Pajajaran yaitu Pangeran Cakrabuana. Dan Sunan Gunung Jati di sini ada Kujang dan macam-macam juga tertera semua nama-namanya. Selain tempat religius ini, 1 tahun sekali sering ada ritual tertentu, yaitu pencucian senjata-senjata pusaka yang dilaksanakan pada tanggal 1 Muharram atau pada tanggal 1 Suro kemarin. Oh kemarin ya, 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu ini sudah masuk di bulan Maulud. Ini ada juga tradisinya nanti. Itu tradisi namanya Panjang Jimat, Muludan. Nah ini mengarah berbagai macam senjata pusaka dan ada berupa makanan khas Cirebon, berupa makanan tradisional di sini. Itu namanya makanan tradisional itu namanya Panjang Jimat atau nasi jimat. Nasi yang dibuat oleh para perawan sunti atau wanita yang tidak pernah menikah seumur hidup beliau, yang diputus oleh raja untuk membuat nasi dengan cara dikupas satu-satu dari padi menjadi beras. Itu insya Allah akan dilaksanakan dari mulai tanggal 1 Maulud hingga tanggal 12 Maulud nanti. Nah, selain ada benda pusaka juga di sini ada peti. Ada peti untuk menyimpan busana pakaian yang merupakan bawaan dari ibunda dari Sunan Gunung Jati, yaitu peti menyimpan busana pakaian yang terbuat dari kayu, di mana dilapisi juga oleh mutiaranya di sini. Kalau di samping ini adalah peti juga menyimpan pakaian, tapi dibawa oleh salah satu putri Sunan Gunung Jati yang bernama Putri Ong Tinio, yang merupakan putri Kaisar Yungbao. Dan di samping ini ada replika lumbung padi yang terbuat dari kepengen uang logam zaman Cina. Dan di atasnya juga ini ada sketsa ukiran, namanya ukiran dari Mantingan yang menggambarkan peradaban kitab suci Kama Sutra dari India. Mantingan Jepara. Jepara ya, dari perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur kalau nggak salah. Mantingan itu. Oh Mantingan Rembang. Rembang ya, berarti masuknya itu ya. Nah ini yang menjelaskan tentang tata cara orang suami istri berbuat pada yang nanti kelak akan terciptanya KB, 2 anak saja cukup, laki-laki dan perempuan. Ini dibuat pada tahun 1510. 1510. Dan ini ada pelantikan untuk melantik para prajurit dari bukan dari Jawa, bukan dari Kesultanan, tapi dari salah satu jenderal Inggris, Jenderal Danells. Ya, Inggris kalau misalnya jadi dari Inggris yang nanti untuk para prajurit beliau. Kalau yang di sampingnya ini ada senapan double up, bukan untuk berperang tapi untuk berburu saja. Oke. Ini masih meriam. Meriam ini pemberian dari warga Cina. Ini sebagai hiasan sebetulnya. Cuma banyak yang berversikan bahwa ini peluru meriam, tapi saya yakin bukan seperti peluru meriam. Kalau ini senjata dari para panglima perang di Cirebon di sini, namanya juga ada pedang sahabat dan sebagainya. Ini sudah tertera semua. Ya. Dan ini juga sama. Kenapa ini nggak mau disarungkan? Mungkin ada versi yang mengatakan di sini bahwa ada pedang-pedang ini kenapa nggak disarungkan? Ini biasanya foreign atau kodamnya nggak mau disarungkan. Makanya 1 tahun kali kapal ada pencucian, ya inilah fungsinya seperti itu. Dan ini ada kereta utama, ikon dari kota Cirebon, ikon dari kota Persekutuan. Ada kereta yang lebih dikenal dengan sebutan kereta Singa Barong, yang dimana kereta ini dibangun atau dibuat pada tahun 1549 Masehi oleh keturunan Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Angkawijaya atau Pangeran Losari. Arsiteknya bernama Penembahan Losari juga, dan pengukir bernama Ki Nataguna. Kereta ini ditarget tidak menggunakan kuda, tapi menggunakan 4 ekor kerbau albino, kerbau bule. Kiai Slamet itu. Kiai Slamet, nah yang di Jawa itu namanya Kiai Slamet, tapi sekarang keturunannya, karena Kiai Slamet Cepono sudah mati, karena dibunuh oleh salah satu oknum di sana, keturunan di sana. Yang kedua, kereta ini bahan kayunya terbuat dari kayu laba. Kayu laba itu kayu laba itu kita kenal kayu sona klik. Kayu klik. Ya. Di mana kayu ini dilapisi oleh serbuk intan dan mutiaranya. Kalau kita perhatikan banyak ornamen giter-giternya atau bling-blingnya. Ini adalah campuran intan dan mutiaranya. Bentuk keretanya yang merupakan perpaduan 3 unsur agama. Ini ada 3 binatang di sini, 3 hewan. Ada sayap dengan badan berbentuk seperti burung, yang melambangkan bahwa Cirebon ini bisa bersahabat dengan negara Arab yang beragamanya Islam. Ada kepalanya naga. Karena Sunan Gunung Jati merupakan salah satu istrinya dari Cina. Naga sangat dihormati dan dipuja di daerah Tiongkok. Bahwa Cirebon ini bisa bersahabat dengan negara Cina yang beragamanya Buddha. Ada Naledi Gajah. Naledi Gajah ini adalah simbol bahwa Cirebon ini bisa bersahabat dengan negara India yang beragamanya Hindu, Ganesha. Karena pengikut Sunan Gunung Jati ada salah satunya dari Klik. Klik itu satu wilayah di daerah India. Klik itu artinya hitam. Makanya pengelola yang ada di makam Sunan Gunung Jati itu dari Klik. Ada juga kecamatan di Jepara itu. Ada juga ya Klik juga. Tapi itu banyak kan bawaan dari daerah India. Makanya Kalingga itu bukan? Kalingga. Betul, dari Kalingga India itu ya. Dari 3 kebudayaan ini, maka terciptalah senjata yang lebih dikenal dengan sebutan Trisula. Tri 3, sula tajam, yang dimaksud bukan tajamnya senjata tapi tajamnya alam pikiran manusia, cipta, karsa, rasa. Keunikan dari kereta ini apabila berjalan, yang pertama sayap ini akan mengepak seolah terbang seperti burung. Lidahnya pun akan dibuat masuk seperti ular, bodi kendaraan pun akan bergoyang. Arsitek pada zaman dulu sangat canggih sekali, karena rodanya juga sudah bisa dibikin power stand yang bisa berputar kurang lebih 90 derajat. Di mana
digunakan oleh sultannya saja pada saat melaksanakan acara ritual setiap tanggal 1 Muharram ataupun tanggal 1 Syuro. Masih dipakai nggak sekarang? Tahun 1942, kereta ini sudah tidak boleh dipergunakan kembali. Karena dua faktor alasan. Yang pertama, kereta ini penariknya sudah tidak ada. Perbobolnya di Jawa sudah jarang. Ya. Yang masih ada di Tanah Toraja dan Solo. Malah di Tanah Toraja diperjualbelikan cuma lumayan mahal harganya. Ya. Satu ekor perbobole bisa mencapai miliaran. Ya. Kalau di Solo nggak mungkin kita dibeli. Ya. Nah itu. Kedua, apabila dipergunakan kemungkinan rapuh. Makanya tidak boleh dipergunakan kembali, tapi menggunakannya apabila itu replikanya. Ada replika di belakang yang dibuat pada tahun 1995 yang biasa dipergunakan dalam rangka acara kirap keraton ataupun festival keraton se-Indonesia. Di mana kereta ini sangat canggih. Rodanya yang tadi saya jelaskan bisa berputar lebih 90 derajat, sengaja dibikin miring keluar. Bagi perhatikan sih miring roda ini keluar. Artinya apabila jalan dalam keadaan becek tergenang air, air tidak masuk ke dalam bodi kendaraan tapi keluar dari roda-roda tersebut. Oke. Itu kecanggihannya dari kereta ini. Nah, kereta ini hanya naik oleh sultannya saja. Profesi raja nggak boleh menggunakan kereta ini. Alasannya kenapa? Karena profesi raja seorang wanita dan wanita tidak boleh berkecimpung dalam dunia politik seorang raja. Tapi wanita juga harus dihormati oleh seorang raja, makanya digonceng tandu yang ada di belakang namanya tandu jempana. Sebagai tunggangan untuk permaisuri raja yang tandu kurang lebih oleh 8 sampai 9 orang. Kita ke sini lanjut ke sebelah kiri, sebelah sini. Sate dan gamelan dari Banten. Karena Banten ini merupakan salah satu istri Sunan Gunung Jati, penerus dari Sunan Gunung Jati. Salah satu istri Sunan Gunung Jati berasal dari Banten, yaitu Nimas Ayu Kaum Antem yang menikah dengan Sunan Gunung Jati, menurunkan seorang raja yang lebih dikenal dengan sebutan Sultan Maulana Hasanuddin. Oke. Makanya di Banten ini gelar untuk keturunan dari Banten dengan gelarnya Tubagus. Oh ya. Oke, dengan gelar Tubagus, perempuannya dengan gelarnya Ratu. Beda dengan di Cirebon. Di Cirebon untuk kaum laki-laki dan gelarnya Pangeran, Elang, Raden, dan untuk kaum perempuan sama juga Ratu di sini. Cuma sayang sudah tidak dipergunakan kembali dan difungsikan kembali karena para penabuhnya sudah tidak ada lagi yang menabuhkannya. Karena penabuhnya bukan untuk orang-orang biasa saja, tapi ada orang-orang tertentu yang menabuhkannya di sini. 1426 ya. 1426. Masih original. Ini masih original. Makanya mohon maaf dikacai kalau menjelang mulut biasanya banyak orang-orang yang datang berbondong-bondong dari seluruh masyarakat kawasan. Bukan mukul, itu banyak yang mengusap-usap seperti ini. Nanti usapan dari tangan tersebut akan mengeluarkan debu kotor itu di muka, usapan ke muka. Itu menjadi bertanya katanya. Tapi dalam ajaran Islam syirik dan sebagainya. Tapi sudah dinasihati oleh para abdi dalam sini, para sultan di sini. Tapi keyakinan masyarakat berbeda lagi. Ya, dikaca aja. Nah itu. Nah kali ini adalah gamelan Megamendung. Gamelan Megamendung ini difungsikan untuk sarana apabila di Cirebon mengalami kemarau panjang. Kayak sholat istisqa gitu ya. Dan sholat istisqa untuk meminta hujan. Karena apabila dibunyikan dengan orang-orang tertentu sambil ada doa-doa tertentu, ini akan mendatangkan hujan. Makanya sekarang sudah tidak dipergunakan kembali karena orangnya tadi dijelaskan sudah ada regenerasi, tidak ada regenerasi lagi di sini. Dan saya lihat yang sekaten dulu ya. Boleh sekaten ya. Gamelan sekaten ini dibawa dari Demak. Ini serahan dari mas kawin dari Demak, dari Sononggono, di mana gamelan ini dibunyikan 1 tahun 2 kali, yaitu ketika menjelang sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha saja. Tapi setelah bukan menjelang, tapi setelah menjelang sholat Idul Fitri. Ya. Setelah menjelang Idul Fitri selesai, baru dibunyikan di komplek yang ada di depan keraton, ada komplek namanya Siti Inggil. Keraton Cirebon. Keraton Cirebon yang di depan, bagian depan. Itu ada seperti gapura ataupun candi-candi, dan disitulah kita dibunyikannya. Fungsi dari gamelan yang dibunyikan pada tanggal 1 Syawal ini difungsikan untuk menyambut Sultan sehabis melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Itu. Ya. Dan ini seperti gamelan seperti ini, cuma sebagian ada yang seperti bagian dalam. Nah seperti ini. Ngorek ngorek. Peninggalan Sunan Kalijaga ya. Peninggalan dari Sunan Kalijaga, tapi bawaan dari seserahan Raja Demak di sana. Sultan Trenggono waktu itu. Mas itu Sultan Trenggono. Itu. Ya. Dan ini juga sama peninggalan dari para pembawa keraton Cirebon di sini. Cirebon ya. Nah ini gamelan Megamendungnya. Dari samping dari gamelan Megamendung ini juga terdapat satu peti, di mana peti ini yang menyimpan berbagai macam bentuk wayang. Di antaranya ada wayang kulit. Wayang kulit ini biasa diperagakan pada masa zaman Sunan Kalijaga untuk sarana penyebaran agama Islam. Jadi apabila wayang kulit ini diperagakan, dipentaskan, orang-orang yang beragama non-muslim itu wajib membayar tiket. Kita kenal sekarang tiketnya, wajib membayar, tapi membayar bukan dengan uang, bukan dengan beras, tapi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadah. Makanya hingga saat ini masih disakralkan. Kenapa dipuji? Ya mungkin ada mitos yang mengatakan kalau nggak dirawat ini takut berpuji sendiri, walau misawab lah di situ ya. Jadi bisa berpuji sendiri. Maka Jumat Kliwon ini sering dicuci. Jumat Kliwon ini setelah jadi setelah melaksanakan acara sebelum sholat Jumat dibersihkan sebelum dulu, tapi bukan dicuci, maksudnya dengan apa, kuas dan sebagainya. Sebulan sekali ya. Sebulan sekali gitu. Dan juga sama.
kan di sini. Nah kalau di samping ini ada berupa jembatan, kereta jembatan yang saya jelaskan yang digunakan untuk tempat duduknya para permaisuri Dajjal. Di cara duduknya ini ditandu kurang lebih oleh 8 orang. Kalau di samping ini dipergunakan untuk sarana acara arak-arakan, yaitu kita namanya khitan atau sunatan. Nama tandu ini dengan sebutan tandu Garuda Nina. Garuda itu artinya burung, Mina itu artinya ikan. Yang filosofinya di sini, Garuda ini melambangkan seorang pemimpin. Mina itu melambangkan seorang rakyat, yang artinya di sini bahwa seorang raja, pemimpin kita ini harus dapat mengayomi rakyat yang ada di bawah.